selamat datang kembali di SMA 3 News. Program berita sekolah yang menghadirkan berbagai informasi menarik seputar dunia pendidikan. Bersama saya Latifah Oranisrina yang akan menemani Anda dengan berita terbaru hari ini. Kabar datang dari pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA 2025 yang baru saja ramai diperbincangkan. Pasalnya, beberapa waktu lalu beredar kabar bahwa soal ujian TKA bocor di media sosial. Kejadian ini menimbulkan banyak reaksi, terutama dari para pelajar yang merasa kecewa dan khawatir terhadap kejujuran dalam pelaksanaan ujian. Hal yang sama juga dirasakan oleh para siswa SMA Negeri 3 Dumai. Mereka mengungkapkan rasa kecewa karena khawatir usaha belajar keras yang telah mereka lakukan menjadi terasa tidak adil. Sebagian siswa juga berharap agar pelaksanaan ujian ke depannya dapat dilakukan dengan lebih jujur, transparan, dan diawasi secara ketat. Lalu, bagaimana sebenarnya tanggapan para pelajar SMA 3 Dumai mengenai kabar kebocoran ini? Reporter kami sudah berada di lapangan untuk mewawancarai beberapa siswa. Berikut laporan selengkapnya. Halo pemirsa, saya Empon Manurung melaporkan langsung dari halaman SMA Negeri 3. Di sini saya sudah bersama salah satu siswi SMA Negeri 3 Dumai yang akan memberikan tanggapannya mengenai kebocoran soal tes kemampuan akademik atau TKA 2025 yang sedang ramai diperbincangkan. Di sini saya sudah bersama salah satu siswi SMA Negeri 3 Dumai yang akan memberikan tanggapannya mengenai kebocoran soal tes kemampuan akademik atau TKA 2025. Halo teman-temannya, aku Wina, aku dari kelas 12 IKA. Di sini aku bakal jawab pertanyaan teman-teman semua seputar TKA tahun 2025. Bagaimana perasaan Kak Wina setelah mendengar kabar bahwa soal TKA 2025 bocor di media sosial? Yang pastinya sebagai aku pelajar sedih ya, karena bayangin aja kita udah belajar hamin 2 bulan ya kiranya. Terus bocor begitu saja, itu pasti melukai hati-hati kami. Apalagi buat teman-teman di luaran sana yang ke Indonesia, khususnya agit-agit kelas 12 yang udah belajar nih, tapi malah dibocorin soalnya. Itu kayak sakit hati kami ya. Oke, ke pertanyaan kedua. Menurut Kak Wina, apakah kebocoran ini bisa memengaruhi semangat belajar siswa lain? Itu ada 2 sudut pandang sih. Kalau di sudut pandang siswa yang belajar, itu pasti mereka bakal sakit hati seperti yang aku bilang tadi. Tapi bagi siswa yang berusaha, cuman berusahanya sekecil hingga mereka memakai cara mencari soal di internet itu, pasti mereka akan senang akan kebocoran soal itu. Oke. Apa pendapat Kak Wina tentang kejujuran dalam pelaksanaan ujian seperti ini? Yang pastinya menurut aku kejujuran itu tinggi sih, karena pasti kita nggak dinilai soal kita ngerjain di komputer aja, tapi kita dinilai tentang kejujurannya. Jadi walaupun nilai TKA kita tuh paling cuma di bawah ekspektasi kita, tapi kalau kita jujur, pasti ada jalannya untuk dapat biru di SNBP. Oke. Bagaimana tanggapan teman-teman Kak Wina di sekolah mengenai kabar kebocoran soal ini? Kalau teman-teman aku ya, khususnya yang satu belajar sama aku, mereka juga ngerasain hal yang sama kayak aku. Mereka sampai kayak otaknya nggak percaya diri lagi buat ngerjain, karena mereka merasa kalau yang sesi kedua kemarin itu pasti dapatkan hal yang lebih besar nilainya karena mereka sudah melakukan kecurangan, yaitu mencari soal di internet. Tapi ya, menurut pendapat aku itu soalnya berbeda-beda kok tiap sesi. Jadi semisal mereka pun mencari soal di internet, itu pasti nggak bakal sama dengan soalnya nanti. Oke.
Menurut Kak Wina, apa yang sebaiknya dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Sebenarnya untuk mengantisipasi ya, itu kita lebih menekankan kepada pengawasnya. Karena banyak pengawas sekarang ya yang ngebolehin tuh siswanya bawa handphone, sampai terjadilah yang kayak kemarin live di TikTok, terus ngupload soal di TikTok juga, dan itu viewersnya nggak dikit loh, bahkan sampai berjuta viewersnya. Jadi menurut pendapat kami tuh sebaiknya pengawasnya lebih diperketat. Selanjutnya kalau ternyata membawa handphone itu terlepas dari pengawasan itu, sebaiknya soal di persesi itu dibedain jauh, biar kita yang belajar ini gak sakit hati dengan kebocoran soal itu. Oke. Pertanyaan terakhir, apa harapan Kak Wina untuk pelaksanaan ujian TKA ke depannya? Harapan aku ya, khususnya ya kelas 12 ini, untuk pelaksanaan TKA tahun depan itu ya, kita sebagai siswa ini harus punya waktu belajar yang panjang lah ya, harus punya persiapan yang matang, gak kayak generasi kami ini yang persiapan TKA-nya ini hamin 2 bulan. Sedangkan kalau dipikir-pikir, hamin 2 bulan tuh sedikit banget. Sedangkan untuk mencapai medalis OSN, kita tuh harus belajar itu 1 tahun sebelum itu. Ini malah TKA 3 bulan, 2 bulan baru belajar. Jadi menurut aku kita harus bisa mengatur waktu, lebih mengatur ke pemerintahnya juga, keamanannya, biar tidak terjadi kebocoran soalnya lagi. Biar yang hasilnya murni gitu loh, bukan hasilnya dari Google, dari TikTok. Dan bahkan ada juga sampai yang jual soal-soal di TikTok dengan bayarnya itu 50.000 per paket. Kami yang melihat itu sangat miris sekali ya. Kita belajar berbulan-bulan hanya dibayari 50.000 gitu deh. Oke, saya berterima kasih kepada Kak Wina atas tanggapannya mengenai soal kebocoran TKA 2025. Terima kasih atas laporan dan wawancaranya. Itulah tadi tanggapan dari beberapa siswa SMA